Halo guys, ketemu lagi dengan gua di Gima Channel. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang gimana sih kita itu bisa membantu para UMKM nih guys dalam mencari pendanaan untuk usahanya. Nah, gua ada solusinya nih guys buat kalian yang mau membantu para UMKM kita ya di Indonesia nih guys. Nah, penasaran gak sih cara itu gimana sih guys? Nah, yuk tonton terus sampai selesai ya video ini ya guys ya, biar kalian tuh gak penasaran nih cara itu kayak gimana. Nah, solusinya itu adalah dengan cara kita itu berinvestasi yang namanya crowdfunding guys. Nah, apa sih sebenarnya crowdfunding ini guys? Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel gua dulu nih guys. Apabila kalian tertarik dengan channel ini guys ya, dan bantu like juga, komen dan share ke teman-teman kalian guys ya, supaya bisa menambah wawasan investasi teman-teman kalian juga guys. Bukan wawasan investasi kalian doang, tapi ke teman-teman kalian juga guys. Yuk, kita masuk ke dalam pembahasannya, tapi setelah yang satu ini guys. Oke, kembali lagi sama gua ya guys. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini guys, nah sumber pendanaan itu untuk penguatan modal memang menjadi salah satu kendala nih guys. Kendala utama bagi UMKM yang ada di Indonesia guys dalam melanjutkan usahanya. Nah, omset yang bisa diperoleh secara maksimal dalam kondisi normal, kini tuh bahkan banyak yang tidak mampu mengembalikan modalnya. Bahkan cukup sulit untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Nah, pinjaman dari bank umumnya tuh mensyaratkan dokumentasi lengkap, pencatatan keuangan hasil usaha yang baik, serta dalam beberapa bank memiliki kebijakan untuk menyediakan jaminan berupa aset. Nah, permasalahannya itu adalah tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakan persyaratan tersebut, dan keterbatasan keberadaan kantor cabang bank yang belum merata bagi pelaku UMKM ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, saat ini tuh untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM telah hadir yang dinamakan Securities Crowdfunding atau SCF namanya guys. Nah, SCF ini tuh adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai ataupun mengembangkan bisnisnya. Nah, nantinya tuh investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui saham, surat bukti kepemilikan utang atau obligasi, lalu ada sukuk, lalu dan sebagainya guys. Lalu saham dari usaha tersebut itu diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya. Nah, dengan security crowdfunding ini, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform atau sistem aplikasi berbasis teknologi informasi secara online guys. Nah, investor itu akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik. Nah, biasanya itu saham yang dibagikan dalam crowdfunding ini, biasa tuh kita dapat sahamnya tuh 1 tahun tuh biasa 3 kali guys. Jadi per kuartal kita dapat sahamnya guys. Beda sama kita investasi di pasar modal guys. Kalau di pasar modal kan kita investasinya tuh dalam tahunan. Jadi kita 1 tahun, tiap tahun baru kita dapat dividen 1 kali dalam setahun. Nah, kalau ini beda. Kalau ini tiap kuartal, jadi setiap 3 bulan sekali kita dapat dividen. Jadi setahun itu dapat dividen 4 kali. Bedanya itu guys. Oke. Lalu bagi investor yang tertarik sebenarnya tuh gak perlu merasa khawatir nih guys. Sebenarnya crowdfunding itu tuh udah ada diawasi oleh OJK gak sih? Masuk investasi bodong gak sih? Bakalan bawa kabur lari uang kita nggak sih sebenarnya? Nah, ini guys, kalian perlu tahu nih guys. Nah, security crowdfunding ini itu tuh udah diatur oleh OJK guys. Nah, udah diatur oleh peraturan OJK yaitu POJK nomor 57 garing POJK titik 04 garing 2020. Nah, tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Nah, berdasarkan data OJK,
tanggal 23 Desember 2020, terdapat beberapa penyelenggara equity crowdfunding yang sudah resmi mengantongi izin dari OJK. Di antaranya itu yang pertama itu ada PT Santara Daya Inspiratama atau Santara. Nah, ini tuh salah satu aplikasi yang biasanya gua pakai, guys. Ini gua juga baru-baru investasi sih, guys, crowdfunding ini. Nah, gua pakai aplikasi itu Santara, guys, namanya. Nah, ini tuh waktu itu gua beli salah satu UMKM itu waktu itu Golden Lamin, guys. Kalau nggak salah Golden Lamin yang baru buka di Air Mall. Nah, dia ada di dalam Santara, lalu gua coba investasi di sana, guys. Kecil-kecilan sih masih, guys. Oke, selanjutnya gua masuk ke PT, selanjutnya ada PT Investasi Digital Nusantara atau BISHARE. Lalu selanjutnya ada PT Crowdana Teknologi Indonesia atau Crowdana namanya. Dan yang terakhir itu ada LandX, guys, namanya. Nah, perusahaan itu tuh sedang dalam tahap perluasan izin usahanya sebagai platform security crowdfunding. Nah, melalui SCF ini, impian perusahaan skala UMKM itu dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat akan menjadi kenyataan, guys. Nah, melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian saham, obligasi atau sukuk, maka pelaku UMKM itu akan mendapatkan sumber dana untuk dapat melakukan ekspansi besar-besaran bisnisnya maupun membesarkan skala usahanya dengan kewajiban yang sangat ringan, yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usahanya, guys, kepada para investor. Nah, jadi pada dasarnya tuh security crowdfunding itu hampir sama dengan investasi di pasar modal, yaitu ada penerbit atau perusahaan yang menawarkan sahamnya ke publik. Lalu penyelenggaraan layanan urun dana dan pemodal atau investor. Lalu perbedaan itu terletak pada mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk dengan sistem SCF. Nah, dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik atau online. Lalu, yang diberikan kucuran dan atau selanjutnya disebut penerbit atau perusahaan rintisan atau startup maupun UMKM dengan jumlah modal tidak lebih dari 30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka, guys. Nah, selanjutnya gue bakal masuk ke dalam cara kerja itu kayak gimana sih, guys, cara kerja dari crowdfunding ini. Nah, crowdfunding ini memiliki sebuah pilar, yaitu adanya website atau situs untuk yang bisa diakses dan tentunya pemilik modal. Tentu dong kita mau beli sahamnya crowdfunding ini supaya kita tuh gampang kan. Kita mau lihat nih saham gue ini udah naik gak sih, kita dapat dividen gak sih. Nah, itu kan supaya kita tuh gampang, guys. Jadi kita perlu yang namanya ini, guys, situs yang diakses dan tentunya pemilik modal. Oke. Lalu usaha atau bisnis yang dimiliki nantinya itu akan didaftarkan ke dalam sebuah website dan nantinya itu akan ditampilkan agar para pemberi dana itu dapat menanamkan dananya sekaligus membantu pengembangan usaha yang kalian miliki, guys. Nah, agar terkumpul, biasanya itu proses tersebut tuh akan memakan waktu beberapa hari. Nah, apabila dana sudah ditargetkan terkumpul, maka dana tersebut tuh dapat dicairkan ke rekening pemilik usahanya. Tapi untuk lebih optimalnya, kalian tuh dapat melakukan 3 hal. Nah, 3 hal itu yang pertama itu ya, guys ya. Yang pertama itu kalian itu bisa membuat proposal usaha agar lebih menarik. Nah, agar dapat menarik para investor menanamkan modalnya kepada proposal yang kalian ajukan. Nah, kalian tuh dapat menyiapkan proposal usaha yang semenarik mungkin, interaktif, serta lebih informatif dalam pengajuannya. Nah, hal ini tuh agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik untuk mereka yang ingin menanamkan dananya pada usaha atau bisnis miliknya. Nah, milik kalian ya, guys ya, bisnis milik kalian. Nah, informasi yang diberikan juga harus lengkap seperti jenis usahanya apa, proses manajemennya seperti apa, lalu proses pemasaran seperti apa, hingga tujuan utama dari bisnis yang kalian bikin tuh buat apa sih, tujuan bisnisnya itu buat apa. Lalu untuk menyajikannya itu dapat melalui dalam bentuk teks, tulisan, gambar, maupun video. Lalu yang kedua itu adalah mendaftarkan ke platform crowdfunding namanya. Oke. Apabila proposal yang kalian bikin itu udah baik dan cukup menarik nih, guys, maka kalian itu dapat mencari platform crowdfunding yang terpercaya dan memiliki regulasi yang resmi agar segala proses transaksi yang dilakukan lebih aman, guys. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mengecek keresmian platform yang kalian pilih ya di website resmi OJK ya, guys ya. Jadi kalian
pas investasi crowdfunding ataupun mau mencari dana di crowdfunding, kalian itu harus banget ya guys ya ngecek dulu nih platform yang kalian gunakan tuh sebenarnya resmi gak sih? Udah diawasi oleh JK apa enggak gak sih? Takut kan misalnya uang kalian misalnya ratusan juta investasi di situ tiba-tiba dibawa kabur sama orang guys karena website itu gak diawasi oleh JK, kan bahaya banget guys ya. Oleh karena itu gue lebih tekankan pilihlah aplikasi yang udah diawasi oleh OJK guys, Otoritas Jasa Keuangan guys. Itu lebih aman guys. Lalu yang ketiga itu adalah memantau perkembangan dari proposal yang diajukan. Nah, setelah memilih platform, unggah proposal kalian itu unggah proposal usaha yang kalian udah bikin, dan setelah mengunggahnya jangan lupa juga nih untuk terus memantau perkembangannya tuh kayak gimana dari proses fundingnya, apakah berjalan lancar ataukah ada yang terhambat gitu guys ya. Lalu apabila ada pertanyaan yang diajukan pemilik modal terkait usaha maupun bisnisnya, kalian tuh dapat memberikan jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Nah, hal ini tuh agar para pemilik modal tuh tertarik dan yakin untuk menanamkan modalnya ke bisnis milik kalian guys. Selanjutnya gua bakal masuk ke dalam kekurangan dan kelebihannya crowdfunding itu apa sih guys? Pasti ada dong kelebihan dan kekurangannya itu apa guys. Nah, gua bakal jelasinnya melalui tabel ini ya guys. Nah, ini dia. Kita masuk yang pertama itu adalah kekurangannya guys ya. Kekurangan. Yang pertama itu adalah kemungkinan tidak mendanai kebutuhan modal besar guys. Lalu yang kedua itu adalah membuat proyek tidak fleksibel. Lalu yang ketiga itu adalah mengikuti pendekatan all or nothing guys. Oke. Selanjutnya gue bakal masuk ke dalam kelebihannya. Yang pertama itu adalah pengajuan pendanaan dengan sistem online guys. Lalu yang kedua itu prosesnya itu mudah, singkat, dan aman. Lalu yang ketiga itu suku bunganya kompetitif. Lalu yang keempat itu tanpa uang muka atau jaminan. Lalu yang kelima itu adalah akses terbaru dan terefisien dalam permodalan. Lalu yang keenam itu adalah bisa membagikan dividen. Kita itu dapat dividen selama 3 bulan sekali guys. Jadi dalam 1 tahun kita bakal dapat dividen 4 kali dalam setahun guys. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan mengenai investasi crowdfunding di video gue yang ini guys ya. Nanti bakalan ada lagi lanjutan videonya mengenai jenis-jenis crowdfunding itu apa aja sih jenis-jenisnya guys. Nah, untuk gak ketinggalan video terbarunya, bisa aja kalian langsung aja subscribe channel ini guys ya, dan bunyikan loncengnya juga guys. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian guys ya, supaya teman-teman kalian juga itu bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi mengenai seputar investasi yang ada di Indonesia guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di video ini guys ya. Apabila gua ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, gua minta maaf sebesar-besarnya guys ya. Oke, mungkin itu aja guys. Sampai jumpa di video gua berikutnya guys. Bye bye guys.